Oke. Kudeta merangkak, Pak. Nggak ada kudeta merangkak. Ya, ada kudeta tuh lari ya. Kudeta itu perebutan kekuasaan dilaksanakan seketika. Kalau yang berkuasa A dikudeta oleh B, seketika A nggak berkuasa, B yang berkuasa. Kudeta merangkak itu tidak ada, sama dengan bayi berlari itu nggak ada. Kira-kira itu. Pak Nur Johanno kan pada dasarnya juga tahun 68 ketika Pak Harto akhirnya menjadi presiden kan nggak ada yang protes ya. Tidak ada yang merasa terzolimi juga kan sebenarnya at the time. Ya nggak ada, itu kan teorinya Aswi yang bikin. Nggak ada. Kudeta itu perebutan kekuasaan dilakukan seketika. Seketika. Iya. Kudeta Gamal Abdul Nasser, Raja Hasan, Gaddafi. Itu kan langsung dan nggak pakai konstitusional sebenarnya, nggak pakai hukum. Justru Pak yang terjadi oleh Pak di ini kan ada beberapa tahap MPRS tuh tadi itu. Iya, itu kudeta merangkak itu sama dengan bayi berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih udah bergabung lagi. Jadi barusan ada pertanyaan dari mahasiswa yang hadir di tempat kita podcast ini, yaitu bahwa merujuk kepada tadi cerita dari para narasumber bahwa Pak Soekarno hadir di Halim Perdana Kusuma pada malam hari waktu penculikan itu. Jadi itu mengindikasikan bahwa oh berarti terlibat dong seperti itu. Nah, mungkin ini bisa langsung dijelaskan oleh para narasumber kita, mungkin dari pelaku sejarahnya yang langsung nih, Pak Samsudin. Ya, begini, kehadiran Bung Karno di Halim di tengah-tengah anak-anak yang sedang mengadakan revolusi katanya, itu dari surat dia. Surat dia mengatakan kepada Ibu Dewi, saya sedang berada di tengah-tengah anak-anak yang sedang berevolusi. Jadi dia tahu keadaan itu. Apakah dia terlibat? Saya kira paling tidak dia tahu peristiwa GPK itu sebelum dan sedang terjadi. Ya. Itu pasti dia tahu. Tapi yang jelas bukan dia arsiteknya. Okay. Arsiteknya tetap Aidit, ya, tetap Aidit. Ya, memang jadi pertanyaan juga, ya kan? Kenapa peristiwa itu sedang berjalan, penculikan sedang berjalan, dan momentum masih ada di tangan PKI, ruang masih di tangan PKI, kok Bung Karno suruh berhenti? Tanda tanya dia. Okay. Dari segi kan? Yes, lah. Dari segi leadership kita lihat. Aidit kok mau saja? Ini kan revolusi must go on itu, ya tidak boleh berhenti. Saya pernah bicara sama anaknya Aidit, Ilham Aidit. Ilham Aidit. Ham, kalau saya Aidit, Bung Karno saya tahan. Ya, lanjutkan revolusi ini. One way ticket, saya di malam saya ngomong. Iya. Tapi memang Bung Karno ada di situ, tahu penculikan itu dia tahu. Disuruh dia berhenti karena Pak Yani gugur, meninggal diculik, suruh berhenti. Itu dalam dokumen Mahmilub itu ada. Lalu dalam buku-buku atau brosur-brosur seperti detak berapa itu ada, Pak. Itu di situ. Jadi dia tahu, tapi bukan dia arsiteknya. Oke, siap. Nah, ini apakah terlibat atau setengah terlibat? Tapi dia tahu. Ini memang perlu dianukan. Oke. Mungkin Pak Nur Johanno. Mungkin gini ya, kalau saya, kenapa Bung Karno ada di Halim? Pagi itu tanggal 1 Oktober, dia pulang dari rumahnya istrinya Dewi menuju istana. Istana dikepung oleh pasukannya Untung, batalion 454 sama 530. Terus manggil pada waktu itu yang mengawal, mengarahkan Bung Karno ke arah rumah istrinya Hartini itu di daerah sekarang Taman Anggrek gitu. Jadi nggak jadi masuk istana. Nah, secara standar pengamanan presiden, kalau terjadi apa-apa dengan presiden, itu memang pertama dia ke Halim karena di sana ada pesawat jet presiden, kedua ke Tanjung Priok, di sana ada kapal kepresidenan juga Baruna, atau ke Bogor dengan mengendarai tank alat berat. Jadi Soekarno berada di Halim itu karena standar pengamanan peristiwa tanggal 1 Oktober terjadi kudeta, istana dikepungnya. Oke. Ini fakta baru nih. Ini menarik ya. Jadi seperti itu dari kepada teman mahasiswa tadi yang bertanya. Terima kasih. Semoga
menjelaskan. Nah, teman-teman, kita sekarang lanjut lagi ke beberapa topik berikutnya yang sudah kita siapkan sebenarnya. Ini makin menarik ya. Nah, ini kudeta merangkak. Wah, ini seru nih. Di buku ini ada penjelasan tentang kudeta merangkak. Jadi istilah kudeta merangkak itu, kalau teman-teman search di Google, pasti ketemu salah satu nama yang sejarawan, profesor malah, yang sering bicara tentang kudeta merangkak. Nah, jadi seolah-olah ada kesan kalau kudeta merangkak dilakukan oleh Soeharto tentunya. Adalah ya Soeharto menginginkan kekuasaan, dia melakukan kudeta secara pelan-pelan. Tapi ya kalau kita lihat ada beberapa pijakan-pijakan yuridis yang nantinya akan dijelaskan oleh pelaku sejarah dan penulis buku ini yang banyak mengkonter tentang kudeta merangkak. Silakan langsung aja Pak Samsudin. Baik. Tentang isu kudeta merangkak yang dilakukan oleh Pak Harto. Ya, jadi ada tuduhan kepada Pak Harto bahwa Pak Harto melakukan kudeta merangkak. Kudeta merangkak itu artinya peralihan kekuasaan yang pelan, tapi kudeta. Ya, kenapa? Memang setelah peristiwa KSPKI 1965, 67 baru Pak Harto terpilih sebagai presiden. Jadi ada proses. Apa yang terjadi? Yang terjadi sebenarnya bahwa dikatakan kudeta merangkak, ya, itu adalah suatu proses di mana Pak Harto menapaki beberapa anak tangga sampai dia menjadi presiden. Yang pertama SP 11 Maret, ya, itu legal, konsesional, itu anak tangga pertama yang ditapakinya. Ya. Yang kedua ada TAP MPR tentang pembubaran PKI. Yang ketiga adalah penyerahan kekuasaan sendiri oleh Bung Karno kepada Pak Harto tanggal 20 Februari tahun 1967. Jadi Pak Harto Bung Karno meletakkan jabatan, diserahkannya kepada Pak Harto. Ya, Bung Karno mundur, katakanlah ya, dia serahkan kepada Pak Harto. Anak tangga ketiga. Nah, anak tangga keempat adalah itu TAP MPR nomor 33, ya, yang menolak pertanggungjawab Bung Karno soal PKI, karena Bung Karno dipanggil oleh MPR, berikan pertanggungjawab. Dia sampaikan pidato, tapi ditolak. Karena ditolak, ya, dan sekaligus mencopot Pak Harto sebagai presiden, menetapkan Pak Harto sebagai pejabat presiden, anak tangga yang ketiga. Anak tangga terakhir, ketetapan MPR nomor XLI apa tuh ya? XLIV. Nah, XLI itu menetapkan Pak Harto sebagai presiden. Okay. Jadi proses ini legal, konstitusional. Berapa anak tangga ditapaki Pak Harto sampai dia jadi presiden. Di mana kok merangkaknya? Ya. Kalau lambat memang iya. Kalau Pak Harto mau, tanggal 2 Oktober, ya, Pak Harto bilang, saya bisa segera menghancurkan PKI. Di situ dia kalau dia mau kup, dia tidak kup. Ya. Proses ini yang berjalan. Kalau dia mau tanggal 2 Oktober itu, dia punya kekuatan, dia mengatakan, ya, kalau saya menghancur PKI itu hancur. Ya. Tapi dia tidak mau. Ya, sampai bubar PKI itu. Ini kira-kira Mas. Iya. Ya, sekarang ke Pak Johanno nih, sebagai penulis dan pastinya ngerti soal itu. Okay. Kudeta merangkak, Pak. Nggak ada kudeta merangkak. Yang ada kudeta tuh lari ya. Kudeta itu perebutan kekuasaan dilaksanakan seketika. Kalau yang berkuasa A dikudeta oleh B, seketika A nggak berkuasa, B yang berkuasa. Kudeta merangkak itu tidak ada, sama dengan bayi berlari itu nggak ada. Kira-kira itu. Pak Nur Johanno kan pada dasarnya juga tahun 68 ketika Pak Harto akhirnya menjadi presiden kan nggak ada yang protes ya. Tidak ada yang merasa terzolimi juga kan sebenarnya at the time. Ya nggak ada, itu kan teorinya Aswi yang bikin. Nggak ada. Kudeta itu perebutan kekuasaan dilakukan seketika. Seketika. Iya. Kudeta Gamal Abdul Nasser, Raja Hasan, Gaddafi. Itu kan langsung dan nggak pakai konstitusional sebenarnya, nggak pakai hukum. Justru Pak yang terjadi oleh Pak di ini kan ada beberapa TAP MPRS tuh tadi itu. Iya, itu kudeta merangkak itu sama dengan bayi berlari. Jadi sama-sama bohongnya gitu. Iya betul. Jadi teman-teman bisa direvisi ya, kudeta merangkak itu nggak ada. Sama dengan bayi berlari juga nggak mungkin gitu ya. Oke. Ada lagi sebenarnya hal yang menarik ya teman-teman, selain kudeta merangkak ini ada penting juga nih. Pak, apa ya namanya, pelanggaran HAM. Tapi mungkin kita akan teruskan setelah yang satu ini.